Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Baik-baik semua. Puasanya bagaimana? Lancar? Ada yang batal enggak? Ya, syukur kalau tidak ada yang batal ya. Sebentar lagi lanjutkan puasanya, lanjutkan sampai takbiran ya. Dan tetap di rumah, tetap di rumah. Banyak beribadah, banyak berdoa kepada Allah agar virus corona cepat tidak ada ya, cepat meninggalkan kita, tanah air kita ya. Anak-anakku sekalian, Bapak akan menjelaskan tentang zakat mal. Nah, kemarin Bu Nur menjelaskan tentang zakat fitrah ya. Udah pada zakat belum? Zakat fitrahnya? Bilang ke ayah, ke bunda, ke mama kalian, ke umi, ke abi ya. Udah zakat belum? Nah, masih ada waktu sampai lebaran nanti ya. Nah, bilang zakatnya berapa? 2,5 kilo beras ya. Atau 30.000 lah, 30.000 uangnya ya, 30.000. Nah, dijakatkan atau berikan kepada fakir miskin. Sabilillah boleh. Nanti siapa tahu ada yang gerak untuk mencarikan untuk apa? Untuk mendata zakat, nah berikan aja. Dan berdoa, jangan lupa ketika zakat berdoa ya. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak akan menjelaskan tentang zakat mal. Nah, kemarin sudah dijelaskan sama Bu Nur bahwa zakat itu adalah mensucikan atau membersihkan. Kalau mal itu harta, jadi zakat mal mensucikan harta yang telah kita dapat dari Allah. Nah, kita mencari rezeki kemudian dapatnya harus dijakatin ya. Nah, zakat mal itu banyak yang harus dijakatin itu. Seperti apa ya? Zakat mal itu seperti zakat emas. Nah, ya. Zakat emas, kalau ayah, ibu kalian, keluarga kalian mempunyai emas, emasnya nisobnya atau sampainya itu 90 gram. Nah, 90 gram emas. Kalau mempunyai 90 gram emas, maka harus dijakatin. Zakatnya berapa? 2,5%. Nah, ya. Nah, kalau kalian mempunyai perak juga harus dijakatin, tapi peraknya kalau sudah nyampe 672 gram. Nah, ya. 672 gram. Zakatnya berapa? 2,5%. Nah, ulangi, kalau mempunyai emas, nah emasnya sampai dengan 90 gram. Kalau ada di rumah 90 gram emas, maka harus dijakatin 2,5%. Berapa kalau 2,5%? Tinggal ngitung sendiri. Nah, emasnya itu dihargakan berapa per gramnya? Nah, nanti kalau sudah dihargakan per gramnya baru dikalikan 90. Seumpama 1 gramnya itu 300 atau 500. Kalau 500 berarti dikali 90. Setelah dikali 90 baru diambil 25%. Nah, 25% berikan kepada fakir miskin ya. Nah, kemudian begitu juga zakat perak juga begitu ya. 672 gram. Berapa nih per gramnya perak? Nah, kemudian dikalikan 672. Nah, setelah itu diambil 2,5% dari 672 gram itu ya. Kemudian ada lagi zakat uang. Nah, zakat uang. Kalau zakat uang itu zakat kalau kita mempunyai uang banyak. Nah, sama dengan zakat emas. Nah, nisabnya atau batasnya kalau zakat emas kan 90% minimal, 90 gram minimal. Nah, uang pun seperti itu. Uang kalau 90 gram emas itu dihargakan berapa nih? Seumpama 90 gram itu dihargakan 27 juta atau 37 juta. Nah, 30 juta. Nah, begitu juga kalau kita punya uang 30 juta ya harus dijakatin. Nah,
tergantung harga emas itu. Harga emas berapa nih sekarang nih? 90 gram berapa? Nah, nanti harganya berapa? Seumpama 90 gram itu harganya, ini harus hitung-hitungan seperti matematik nih. 90 gram itu seumpama harganya 42 juta. Nah, begitu juga kalau kita punya uang tapi bukan emas nih, uang di rumah 40 juta. Nah, tapi uangnya itu tidak terpakai, maksudnya tidak untuk sekolah, tidak untuk makan, tapi uang itu mah uang ada gitu ya. Nah, uang ada tapi tidak terpakai, tidak untuk apa-apa gitu. Nah, itu harus dijakatin ya. Jakatnya berapa? 2,5% ya. Yang ketiganya itu harta peniagaan. Nah, harta peniagaan itu harta jual beli. Kalau ayah dan ibu kalian atau kalian suka jual beli, nih, dihitung nih berapa nih dapatnya. Nah, berapa nih dapatnya? Nah, nisabnya seperti emas ya. Kalau pendapatannya nyampe hitungan emas 90 gram, harga emas 90 gram, maka harus dijakatin. Kalau kalau belum sampai 90 gram jangan dijakatin ya, itu mah. Pokoknya batasnya 90 gram emas aja ya. Nah, gitu kalau jual beli. Nah, kalau pendapatan jual belinya, seumpama satu bulan ini nih dapat nih, satu bulannya nyampe 50 juta dapat, nah harus dijakatin karena lebih dari 90 gram emas. Atau 60 juta nih dapatnya, apalagi 100, harus dijakatin ya. Kemudian zakat ternak juga. Nah, zakat ternak, nah, seumpama kalian punya unta nih punya unta. Kalau kalian punya unta, nah nisabnya kalau kalian punya 5 unta, 5 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor kambing saja. Nah, kalau kalian punya 10 ekor unta, maka zakatnya 2 ekor kambing. Terus seperti itu ya. 5 kelipatan 5 ya. Kemudian kalau kalian mempunyai sapi atau sepi, sapi, nah, dan kerbau, nah, atau munding, mun bahasa Sunda mah ya, kerbau. Nah, tahu kan kerbau yang hitam atau yang putih ya kalau di Jawa itu. Nah, kalau kalian punya 30 sapi, maka harus dijakatin 1 anak sapi. Atau kalau kalian punya 30 kerbau, maka harus dijakatin 1 ekor kerbau. Nah, yang masih yang umuran 2 tahunan lah ya. Nah, jadi sekali lagi kalau kalian mempunyai 30 sapi, maka harus dijakatin 1 ekor anak sapi. Kalau kalian punya 30 kerbau, maka harus dijakatin 1 kerbau. Nah, gitu ya. Jadi batasnya 30. Nah, sampai 39. Nah, kalau lebih dari 39 ya harus dijakatinya harus 2 ya. Harus 2 sapi. Terus kelipatan seperti itu. Kemudian kalau kalian punya kambing, kalau kalian punya kambing 40 atau domba 40 ekor, maka harus dijakatinya 1 ekor kambing atau 1 ekor domba ya. Kalau kalian mempunyai 40 ekor domba, nah kalian harus menjakatinya 1 ekor domba. Atau kambing sama domba apa bedanya? Kalau kambing itu ada jenggotnya. Kalau domba itu bulunya bulunya yang keriting-keriting yang tebal itu. Nah, itu domba. Kalau kambing mah bulunya biasa seperti sapi, seperti kerbau ya. Nah, tapi dia punya jenggot kalau kambingnya. Nah, kalau kalian punya 40 ekor domba, maka dijakatinya 1 saja, 1 domba. Diambil 1 domba baru jakatin, berikan kepada fakir miskin. Atau kalian punya
40 ekor kambing. Nah ya, diulang-ulang. Harus 1 kambingnya gitu. Kemudian ada lagi zakat hasil bumi. Nah, itu zakat mal, itu zakat hasil bumi juga dijakatin dong. Nah, apa hasil bumi? Seperti kalian nanam padi. Nah, nanam padi kalau sudah nyampai 5 wasak, kalau bahasa Arab itu waskun, wasak. Nah, atau sekitar kira-kira 700 kilogram. Ini yang masih ada kulitnya ya, padi yang masih ada kulitnya, kemudian di kilo. Kalau nyampe 700 kilogram, nah itu harus dijakatin. Nah, kalau sudah tidak ada kulitnya, terbalik ya, terbalik. Ini ya, mohon maaf. Kalau tidak ada kulitnya itu 5 wasak gitu ya. Khomsah wasak atau 5 wasak. Nah, ulangi lagi. Kalau kalian nanam padi, kemudian panen padinya. Nah, padinya itu kalau masih ada kulitnya, maka kalau masih ada kulitnya, kalau sudah nyampe 10 wasak atau 1400 kilogram, maka harus dijakatin. Nah, kalau padinya itu sudah tidak ada, kalau sekarang mah sudah digiling lah atau dihelar ya, sudah berbentuk beras. Nah, kalau dapatnya 5 wasak berasnya itu dari panen itu, atau 700 gram 700 kilogram 700 kilo lah, 700 kilo, maka harus dijakatin. Berapa jakatnya? Nah, jakatnya beda-beda. Jakatnya 10%. Nah, 10% itu jika diairin dengan hujan atau selokan ya. Solokan mengalir. Nah, gitu. Dengan hujan atau solokan. Jadi tanpa mengeluarkan biaya. Nah, hanya 10%. Tapi kalau diairinnya itu dengan kita beli sendiri airnya, nah itu kan mengeluarkan uang. Nah, maka itu mah hanya 5% saja dijakatinya. Kenapa? Karena diairinnya harus mengeluarkan uang, ya. Gitu ya. Nah, itu untuk padi atau hasil bumi. Nah, itu. Kemudian zakat mal juga zakat barang tambang ya, atau barang temuan. Nah, barang temuan. Nah, kalau kalian menemukan emas, bukan Mas Denny, bukan Mas Yuli, tapi bentuk emas, batu emas ya. Kalau kalian dapat emas, maka harus dijakatin. Jakatinnya 2,5%. Atau ayah kalian sebagai penambang ya, penambang emas. Nah, kerja penambang emas, kemudian dapat emasnya banyak, itu harus jakatin. Atau penambang perak, atau penambang ya yang lain-lain lah. Nah, itu kan hasil temuan di bumi, maka harus dijakatin. Berapa jakatnya? 2,5%. Ya, itu cuma itu aja ya jakatnya. Zakat mal itu. Nah, yang tadi agak pusing itu zakat hasil bumi ya. Padi. Jadi Bapak ulangi ya, hasil bumi itu. Kalau kalian nanam padi atau nanam pokoknya hasil bumi jagung gitu ya. Kalau sudah dikulitin, nah kalau sudah dikulitin itu kalau nyampe 10 wasak gitu, asyar waskun gitu ya. 10 wasak maka atau 1400 kilogram, nah maka harus dijakatin. Nah, itu yang masih terbungkus ya, yang masih terbungkus oleh kulitnya. Tapi kalau sudah dipretelin, kalau sudah berbentuk beras, itu hanya 5 wasak aja atau kira-kira 700 kilo. Nah, di kilo ternyata udah nyampe 700 kilo, maka harus dijakatin ya. Zakatnya berapa? 10% kalau diairin dengan air hujan yang tanpa mengeluarkan biaya. Tapi kalau diairinnya mengeluarkan biaya, itu hanya 5% saja. Itu saja ya.
untuk zakat mal. Nah, nanti aja kalau kalian sudah kelas 6 Bapak akan jelaskan karena ada di kelas 6 zakat ini ya. Untuk lebih mudahnya kita hitung-hitungan nanti di whiteboard. Wah, kita hitung matematik lah. Nah, kita juga bisa ya. Mudah-mudahan nanti kita diberi umur panjang sehingga kita bisa nanti belajar tentang zakat ini, zakat mal ini ya. Anak-anakku sekalian, itu aja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita kuat untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Itu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.